Kalau kita ngomongin sejarah, apa sih yang biasanya kebayang? Pasti pertempuran-pertempuran kolosal kan? Suara pedang beradu, pasukan besar saling berhadapan. Tapi, gimana kalau saya bilang, kemenangan paling dahsyat dalam sebuah perang itu justru nggak terjadi di medan laga, melainkan di dalam bayang-bayang. Nah, kali ini kita bakal selami sebuah kisah di mana pemenangnya bukanlah yang pedangnya paling tajam, tapi yang rahasianya paling dalam. Ini adalah cerita tentang kemenangan yang diraih lewat kecerdasan, lewat informasi, dan lewat diplomasi yang dijalankan jauh banget dari garis depan pertempuran. Oke, kita mulai dari sini. Di balik semua kemenangan militer di awal sejarah Islam yang sering kita dengar, ternyata ada sebuah jaringan intelijen yang geraknya senyap banget. Ini adalah sebuah perang yang senjatanya bukan pedang atau panah, tapi sesuatu yang jauh lebih mematikan, informasi. Dan di pusat strategi ini, ada seorang maestro. Seseorang yang nggak cuma paham seni diplomasi bayangan ini, tapi benar-benar jadi arsitek kemenangan dari dalam tembok pertahanan musuh itu sendiri. Oke, saatnya kita kenalan sama tokoh utama kita, Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau adalah paman Nabi Muhammad, dan yang lebih penting lagi, agen rahasia beliau yang paling berharga. Peran Abbas sebagai agen rahasia ini bukan kebetulan loh. Coba lihat lini masanya. Setiap langkahnya, mulai dari ngamanin aliansi sampai ngatur penaklukan, semuanya itu bagian dari sebuah rencana besar, dan kita akan bedah satu persatu. Coba deh, kita lihat profilnya. Statusnya sebagai bangsawan Quraisy itu memberinya akses VIP langsung ke lingkaran paling dalam para petinggi musuh. Ini bukan konflik kepentingan ya. Justru, ini adalah penyamaran yang paling sempurna untuk misi intelijen paling krusial di zaman itu. Jauh sebelum tugas mata-matanya dimulai, pikiran strategis Abbas ini udah bekerja. Dia menjadi perantara sebuah kesepakatan yang nantinya akan mengubah arah sejarah. Nah, di perjanjian Aqobah kedua, peran Abbas itu bukan cuma sebagai paman. Dia bertindak sebagai penjamin politik. Dia tatap langsung mata para delegasi dari Madinah dan mastiin mereka 100% komit untuk melindungi keponakannya, bahkan dengan nyawa mereka sekalipun. Jadi, poin pentingnya di sini, ini bukan sekedar soal ikatan keluarga. Ini adalah soal memastikan seluruh misi ini bisa bertahan hidup, bahkan sebelum benar-benar dimulai. Sebuah langkah catur yang jenius banget. Sekarang, kita masuk ke salah satu momen misinya yang paling sering disalahpahami. Sebuah momen di mana tertangkap musuh justru jadi bagian dari rencana. Waktu Perang Badar, Abbas ini kan ditawan oleh pasukan Muslim karena dia berperang di pihak Quraisy. Di permukaan, ini kelihatannya kayak sebuah kekalahan kan? Tapi di balik layar, ini adalah gerakan strategis yang luar biasa cerdas. Dengan dia ngotot bayar tebusannya sendiri, dia seolah-olah menunjukkan kesetiaannya ke Quraisy. Semua kecurigaan pun hilang. Ini memberinya keleluasaan penuh untuk terus jadi mata dan telinga Nabi di Mekah tanpa ada satu orang pun yang curiga. Dan akhirnya kerja kerasnya selama bertahun-tahun sebagai agen rahasia mencapai puncaknya di satu momen yang super menentukan, penaklukan Mekah. Saat pasukan Muslim udah di depan mata gerbang Mekah, Abbas melakukan langkah paling beraninya. Dia mencegat pemimpin tertinggi Quraisy, Abu Sufyan, dan membawanya langsung menghadap Nabi. Ini pertaruhan besar yang mempertaruhkan segalanya. Hasilnya, seperti yang bisa kita lihat di sini, moral pihak Quraisy langsung anjlok. Pertumpahan darah yang tadinya bisa terjadi, berhasil dihindari total. Ini adalah sebuah mahakarya diplomasi psikologis yang menghancurkan semangat juang musuh sebelum perang dimulai. Dan inilah hasil akhirnya, sebuah pencapaian yang paling ideal dalam teori perang manapun, kemenangan total yang diraih tanpa perlu ada pertempuran besar. Kalimat ini benar-benar merangkum dengan sempurna kesuksesan misi Abbas bin Abdul Muttalib yang panjang dan penuh kesabaran. Jadi, apa sih pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari kisah mata-mata ulung dari Mekah ini? Pelajaran dari bayang-bayang ini jelas banget. Strategi itu bisa mengalahkan kekuatan fisik. Informasi adalah senjata yang paling menentukan. Dan diplomasi bisa melakukan hal yang gak bisa dilakukan oleh pedang. Kisah Abbas mengajarkan kita bahwa kepahlawanan sejati itu nggak selalu butuh sorotan lampu. Nah, kisah ini menantang kita untuk melihat lebih dalam, lebih jauh dari sekedar medan perang, dan mulai menghargai para arsitek tak terlihat yang ikut membangun dunia yang kita tinggali sekarang.